Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia siraman kolbu di rumah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah ya. Begitu pula kita semua. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua dalam program kesayangan kita di mana kalau bukan di siraman kolbu, sejukkan hati. Mudah-mudahan tidak hanya ditonton, tapi juga disimak, difahami, kemudian kita bisa belajar untuk memperbaiki akhlak kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa sebelum kita mulai tausiahnya, ngobrol-ngobrolnya kita pantun dulu ya. Bilang cakepnya kenceng, biar saya seneng. Oke. Belum ya. Ke pasar Senin beli ketumbar. Alhamdulillah. Perginya naik jerapah. Jangan lelah untuk tetap bersabar, supaya hidup selalu berkah. Terima kasih. Tema kita pagi hari ini, orang sabar pastinya subur. Nah ini nih, subur apanya nih ya? Coba tanya Pak Ustadz deh. Silakan Pak Ustadz tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita orang sabar pastinya subur. Ini maksudnya orang sabar bukannya gemuk ya ini ya. Maksud gitu. Maksudnya ini subur pahala kali ya. Iya, benar. Ya. Jadi memang kesabaran itu harus kita lakukan, kita ketahui, kita lakukan. Jadi kita ketahui sabar itu apa, itu harus tahu dulu. Sabar itu tidak identik dengan diam. Orang diam belum tentu sabar. Benar. Orang diam emosinya tinggi tapi diam stroke jadinya. Itu bukan. Orang diam emosinya tinggi disimpan mau marah disimpan di sini aja. Hanya cuma melihat lama-lama TBC. Marahnya benar sama orang tua kanker paru begitu aja ya. Jadi yang harus kita ketahui ini adalah sebagaimana diceritakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi ayat ini harus diketahui orang-orang yang beriman mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, yang harus kita ketahui adalah sabarnya. Kalau sholat adalah ibadah, jelas ya. Jadi seorang yang mengalami suatu masalah, ya masalah itu banyak nih, masalah kehidupan sehari-hari. Atau yang saat ini nih, masalah tentang masalah perutnya lapar. Nah, masalah-masalah corona ini kan disuruh di rumah. Di sini ujian itu harus benar-benar ngertiin bahwa ini dalam kondisi yang ada COVID-19 ini. Kemudian dia harus berusaha untuk memikirkan hasilnya bagaimana. Tapi sabar ini penting. Kalau ada masalah difikirkan menurut syariat Islam, ya. Kemudian diikhtiari, kemudian tunggu jawaban dari Allah Ta'ala. Jawaban dari Allah Ta'ala ada dua. Satu sama seperti yang kita doakan, kita inginkan. Yang kedua itu keluar dari jalur yang kita inginkan. Nah yang susah itu, yang susah bagi kita manusia adalah yang keluar. Tidak sesuai. Tidak sesuai, dia harus ikhtiar kembali, ditunggu. Nah, jangan emosi, jangan marah, ditunggu dulu. Kemudian, nah inilah ditunggu sampai Allah menentukan berikutnya. Sampai beberapa fase gitu maksudnya? Sampai beberapa fase. Lihat sabarnya ya. Nah inilah sabar. Dan jangan lupa, pada waktu kita berikhtiar jangan sampai tinggalkan ibadah, sholat maksudnya. Sholat tetap kita kerjakan karena itu ibadah wajib. Nah tunggu, nah pada waktu kita sholat bisa menunggu hasil ini lebih sulit. Disitulah sebenarnya Allah menyukai orang-orang yang sabar, jadi pahalanya yang besar. Pahalanya di titik itu yang besar. Dia tetap menunggu, kemudian dia tetap sholat, dia tetap beribadah, dia tetap mencoba untuk istiqomah. Nah di titik itulah Allah suka. Jadi hasilnya bagi orang itu sebenarnya nggak perlu, tapi ikhtiarnya ini. Ya, karena Allah prosesnya inilah yang disukai oleh Allah Ta'ala. Berarti nanti di hasil akhirnya Allah akan memberikan sesuai dengan tingkat kesabaran kita juga Pak Ustadz? Disesuaikan dengan orang itu bisa amanah enggak. Beda dengan sabar tidak. Bisa amanah enggak? Kalau bisa amanah mudah-mudahan insya Allah amin ya. Bisa ya. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz terima kasih tausiahnya. Subhanallah di tengah-tengah wabah seperti ini sangat bermanfaat sekali. Ya ilmu-ilmu pengetahuan seperti ini tentang kesabaran seperti apa kita harus mengkontrol diri kita dalam posisi seperti ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar insya Allah subur.